Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu tentang kecepatan. Nah, pekan lalu kalian sudah belajar tentang satuan waktu, satuan jarak, satuan kecepatan, dan memahami rumus serta menggunakan rumus kecepatan. Untuk kali ini kita akan menggunakan rumusnya tapi pada soal cerita ya. Jadi penerapan. Nah, langkah-langkahnya yang perlu kalian ketahui ketika kalian menemukan soal cerita yaitu membaca dengan lengkap soalnya dan memahami soalnya pelan-pelan. Kalau satu kali baca belum paham, maka dibaca lagi, sampai paling tidak 3 kali. Langkah berikutnya dianalisis, analisis soal ya. Itu artinya kamu menggarisbawahi, boleh memberi tanda untuk kata-kata kunci ya yang dapat membantu kamu untuk memahami soalnya. Memahami yang diketahui apa, memahami yang ditanyakan apa. Baru kemudian tulis yang diketahui dan ditanyakan. Setelah itu, kamu cek satuannya apakah sudah sama atau belum ya. Jadi jangan langsung dihitung tapi dicek dulu satuannya sama atau tidak. Baru dijawab dengan mengawali dengan menuliskan rumus. Jadi jangan langsung ditulis hitungannya, tapi ditulis rumusnya ya. Seperti yang kamu pelajari kemarin, ada jarak, kecepatan, waktu ya, pakai rumus Jokowi. Segitiga itu kamu tulis, kamu pastikan mencari J itu bagaimana, mencari K itu rumusnya apa, mencari W itu rumusnya apa. Baru setelah itu dimasukkan angkanya pada rumus. Nah, kalau sudah dimasukkan angkanya, dihitung dengan teliti. Kalau sudah ketemu jawabannya, pastikan bahwa satuannya sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Setelah itu kalau sudah ketemu baru dituliskan kesimpulannya. Begitu ya. Setelah ini kita lanjut ke latihan soalnya supaya kalian lebih paham. Ya anak-anak, kita coba ke contoh soal yang pertama. Langkah awal adalah kita baca soalnya dengan lengkap. Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer. Nah, kalau sudah agak paham ya, kamu lanjutkan menganalisis soal. Kalau belum, dibaca lagi paling tidak sampai 3 kali. Langkah berikutnya kita analisis. Kita lihat di sini ada kata selama 1,5 jam. Nah, di sini ini berarti jam itu kan satuan waktu, berarti menunjukkan bahwa ini adalah waktunya. Kita beri garis bawah. Kemudian tertulis lagi kecepatan rata-rata. Nah, ini sudah pasti kecepatannya, yaitu 15 km per jam. Dan jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik. Berarti ini akan kita cari atau yang ditanyakan. Nah, setelah jelas, baru kita tuliskan yang diketahui adalah W 1,5 jam. Kemudian kecepatan 15 km per jam. Yang ditanya adalah J. Nah, seperti itu ya untuk menuliskan yang diketahui dan yang ditanya setelah kita analisis soalnya. Nah, kalau sudah lengkap yang diketahui dan yang ditanyakan, baru kita mencoba untuk menjawab ya. Untuk mengetahui jarak, rumusnya, nah kita buat segitiganya JKW. Yang ditanya jarak, jaraknya J-nya ditutup tangan, berarti rumusnya K dan W. Karena sama-sama di bawah, berarti dikalikan. J sama dengan K kali W. Nah, di sini karena satuannya sudah sama ya,
satuan waktunya di sini jam, di sini juga jam, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu kecepatannya 15 dikali 1,5. Nah, kalian ingat-ingat perkalian pecahan. Kalau ada pecahan campuran, maka wajib diubah ke pecahan biasa. Berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Setelah itu baru dihitung ya. 15 dikali 3/2. Boleh kalian kalikan dulu 15 dikali 3, yaitu 45/2. Nah, 45/2. Nah, hasil akhirnya kalian hitung sendiri menggunakan porogapet ya. Ini berarti desimal, nanti ketemunya adalah 22,5 km ya, karena di sini satuan jaraknya kilometer. Kalau sudah ketemu, baru kalian tulis kesimpulannya. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 22,5 km. Seperti itu. Baru itu sudah selesai, sudah lengkap jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Langkah-langkahnya masih sama. Kalian baca soalnya dengan lengkap ya. Kemudian kalian analisis. Joko pergi ke rumah paman, jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km ya. Kalian setelah membaca soalnya, kalian analisis keterangan-keterangan yang penting diberi garis bawah ya. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata. Nah, ini artinya kecepatannya 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 08.00, ini juga termasuk yang diketahui ya, waktu. Tapi waktunya adalah jam, bukan lama perjalanan. Maka ia sampai di rumah paman pukul, nah ini baru yang ditanya adalah waktu perjalanannya ya. Pertama kita tuliskan yang diketahui, jarak adalah 120 km. Kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Dan berangkat dari rumah pukul, kalian boleh tulis B, berangkat ya, 08.00. Yang ditanyakan apa? Maka ia sampai di rumah paman pada pukul. Nah, untuk tahu sampai di rumah paman pukul berapa, maka kita kan harus tahu waktu perjalanannya. Artinya yang ditanya adalah W-nya. Setelah tahu waktu perjalanannya, barulah kalian tahu akan sampai di rumah paman pukul berapa. Di sini S, Ustazah simbolkan S, sampai jam berapa. Nah, seperti itu ya. Ya, sama seperti tadi, kalau sudah dilengkapi, diketahui dan yang ditanyakan, baru kalian tuliskan rumusnya ya. Kita akan mencari W. W itu rumusnya adalah, kita buat segitiganya, JKW. W-nya ditutup, maka sisanya J dibagi K. W sama dengan J dibagi K atau J per K juga boleh. Nah, karena satuannya sudah sama-sama, satuan jaraknya sama-sama kilometer, berarti tidak ada proses mengubah satuan. Langsung dimasukkan angkanya, jaraknya 120 km, boleh kamu tulis, dibagi 40 km per jam. Nah, kemudian dihitung 120 dibagi 40, boleh nolnya dicoret, 12 dibagi 4. 3, berarti nah ini KM-nya juga kan dicoret ya, yang dicari waktu berarti 3 jam. Nah, sampai sini ini baru kita dapatkan W-nya atau lama perjalanannya 3 jam. Ini ya W-nya. Tapi yang ditanya adalah sampainya pukul berapa. Nah, untuk menemukan sampai pukul berapa, kalian sudah belajar kan di awal. Maka caranya adalah
Waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Berangkat pukul 8.00 ditambah 3 jam, maka akan sampai pukul 11.00. Nah, ini baru hasil akhirnya. Dibuat kesimpulan, jadi ya akan sampai pada pukul 11.00. Itu sudah lengkap. Ya, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal yang ketiga. Kalian baca soalnya dengan lengkap. Nah, kalau sudah langsung dianalisis ya. Jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km. Nah, di sini diketahui jaraknya. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 2,5 jam. Nah, ini artinya kan waktunya. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah yang ditanya ini. Kalian tuliskan yang diketahui J 60 km ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatan Reno berapa titik-titik, tidak ada satuannya ya. Ini kilometer per jam, kita anggap satuan yang diminta adalah kilometer per jam. Seperti itu ya. Ya, berikutnya setelah ditulis diketahui dan yang ditanyakan, nah sama seperti soal-soal sebelumnya, kita temukan rumusnya dulu. Mencari K, J, K, W. K-nya ditutup, berarti rumusnya adalah J dibagi W. K sama dengan J dibagi W. Boleh kamu tuliskan begini atau boleh pakai pecahan. Tapi saran ustazah, karena di sini ada pecahan, jangan kamu tulis bentuk pecahan lagi, karena nanti bisa bentuknya itu membuat kamu bingung. Contoh ya, kalau kamu tulis J per W, maka nanti penulisannya akan menjadi seperti ini, 60 dibagi 2,5. Nanti kamu kan bingung di dalam pecahan, penyebutnya pecahan juga, bagaimana menghitungnya, nanti malah membuat kamu bingung atau tidak teliti. Nah, jadi dituliskan mendatar saja boleh, J dibagi W itu sama saja. Nah, setelah itu langsung dimasukkan saja angkanya. Untuk J-nya adalah 60 dibagi waktunya adalah 2,5 jam. Nah, kalau ketemu seperti ini pembagian pecahan, diingat-ingat bahwa perkalian atau pembagian pecahan, kalau ada pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, maka menjadi 2 kali 2 4 ditambah 1 5, 5/2. Nah, kemudian pembagian pecahan, kalian ingat lagi konsepnya, tanda bagi berubah jadi kali, yang belakang dibalik jadi 2/5. Nah, jadi perkalian pecahan ya. Boleh kamu coret 60 sama 5, sama-sama dibagi 5, 1, 60 dibagi 5, 12. Baru kalian kalikan 12 dikali 2, yaitu 24 km per jam satuannya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sesuai dengan yang diminta satuannya, baru kalian tulis kesimpulan. Jadi, kecepatan Reno dalam bersepeda adalah 24 km per jam. Ya, cukup itu saja materi yang dapat ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi tentang soal cerita kecepatan dengan baik. Untuk tugas silahkan kalian cek di Google Classroom, wajib dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Jika sudah berdoa, ustazah ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Kemudian mohon maaf apabila ustazah banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.